Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E3 akan memperkenalkan diri. Halo, saya Zulfikar dari kelompok E3 dengan NIM 2023 0410 241. Hai, saya Kesi Sukmala dari kelompok E3 dengan NIM 2023 0410 20142. Halo, saya Hairul Sapriadi dari kelompok E3 dengan NIM 2023 0410 20143. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi paku keling dan cara pemasangannya. Langsung aja ke materinya. Paku keling adalah metode pengambungan permanen yang menggunakan batang silinder berbahan logam dengan kepala di salah satu ujungnya. Pemasangan ini dilakukan dengan cara menekan atau memukul kedua ujung lainnya. Cara pemasangan paku keling. Yang pertama, persiapan material. Lubang dibuat pada material yang akan disambung. Dan yang kedua, pemasangan paku keling. Paku keling dimasukkan ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Dan yang ketiga, pembentukan kedua kepala. Bagian ujung paku keliling ditekan atau dipukul atau dengan alat khusus sehingga membentuk kepala baru dan sehingga kedua material tersebut tersambung dengan kuat. Yang keempat, pemeriksaan kualitas. Sambungan diperiksa untuk memastikan kekuatan dan kestabilannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis paku keling. Yang pertama, paku keling kepala bulat digunakan pada struktur seperti jembatan dan kapal. Kedua, paku keling kepala datar digunakan pada sambungan yang menunjukkan permukaan rata. Terus yang ketiga, paku keling kepala setengah digunakan untuk menyambungan tampilan estetis dan aerodinamis. Dan keempat, paku keling pop dapat digunakan dari suatu sisi saja. Sering digunakan dalam industri otomotif. Oke, baik, saya akan menjelaskan kelebihan paku keling, yaitu paku keling memiliki 5 kelebihan, yaitu yang pertama, daya tahan yang baik terhadap beban dinamis, dan yang kedua, tidak terpengaruh oleh perubahan sifat logam akibat panas, dan yang ketiga, dapat digunakan pada material yang sulit bilas, dan yang keempat itu keandalan sambungan yang terjamin, dan yang kelima, dapat tahan terhadap korosi retak tegangan. Adapun kekurangan dari paku keling yaitu yang pertama, proses pemasangan yang rumit dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih, dan yang kedua, memerlukan lubang yang dapat melelehkan struktur, dan yang ketiga, berat lebih besar dibandingkan baut atau las, dan yang keempat, waktu pengerjaan lebih lama, kemudian biaya pengerjaannya relatif mahal, dan yang terakhir, kesulitan dalam perawatan dan penggantiannya. Perhitungan kekuatan dan keamanan sambungan paku keling dalam struktur baja. Perlu kita ketahui adalah sambungan paku keling merupakan metode tradisional dalam penyambungan elemen baja. Meskipun kini jarang digunakan karena digantikan oleh sambungan las dan baut. Sambungan keling masih ditemukan pada struktur lama dan memiliki nilai historis dan teknis yang penting. Jenis-jenis sambungan keling. Di sini ada 4, yaitu sambungan 1 baris keling, dan yang kedua sambungan 2 baris keling. Yang ketiga sambungan keling sebaris atau lap joint, dan yang keempat sambungan keling bertumpuk atau back joint dengan plat penutup. Gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu gaya geser atau shear, terjadi pada batang paku akibat gesekan antara plat. Dan yang kedua, gaya tarik dan tekan, terjadi pada plat yang disambung. Yang ketiga, gaya robek dan sobek, terjadi pada plat di sekitar lubang keling. Perhitungan kekuatan sambungan keling. Dalam perencanaan, kekuatan sambungan ditentukan oleh 3 macam, yaitu yang pertama, kekuatan geser paku keling, satuannya F, yang rumusnya F sama dengan tegangan IJ kali AK, di mana TIJ ini adalah tegangan geser izin, satuannya MPa, dan AK sama dengan luas penambang paku keling, satuannya mm persegi. Yang kedua, kekuatan tekan bearing atau plat terhadap paku keling. Rumusnya adalah RB sama dengan tegangan IJ kali J kali T, di mana T
tegangan IJ ini adalah tegangan tekan izin, satuannya MPa, dan D adalah diameter paku keling, dan T tebal plat. Yang ketiga, kekuatan sobek atau tearing plat. Rumusnya adalah T sama dengan sigma T kali P kurang D kali T, di mana sigma T ini adalah tegangan tarik izin, satuannya MPa, dan P adalah pitch, jarak antara paku keling, dan D adalah diameter lubang keling. Jadi perlu kita ketahui kekuatan total sambungan sama dengan nilai terkecil dari ketiga perhitungan di atas dikalikan dengan jumlah paku keling. Faktor keamanan ditentukan berdasarkan standar peraturan teknik, misalnya SNI, AIS, dan biasanya berkisar antara 1,5 sampai 2 tergantung jenis beban atau statis dan dinamis. Adapun pengaruh gaya luar terhadap kinerja sambungan paku keling dalam struktur baja, yaitu jenis gaya yang bekerja pada sambungan paku keling. Sambungan paku keling dalam struktur baja mengalami berbagai gaya luar yang dapat memengaruhi kinerjanya, yaitu diantaranya 1. Gaya tarik, yaitu gaya tarik menyebabkan paku keling tertarik keluar dari lubang sambungan. Jika gaya tarik terlalu besar, paku keling bisa mengalami deformasi atau terlepas. Dan yang kedua ada gaya geser. Gaya geser ini bekerja tegak lurus terhadap sumbu paku keling dan merupakan gaya utama yang diperhitungkan dalam desain sambungan paku keling. Jika geser melebihi kapasitas paku keling bisa mengalami geser gandau atau tunggal. Dan yang ketiga, gaya tekan. Gaya tekan muncul ketika dua elemen baja ditekan satu sama lain. Gaya ini dapat menyebabkan deformasi pada lubang paku keling atau bisa disebut dengan bearing. Dan yang keempat, momen dan kombinasi beban. Kombinasi antara gaya tarik, geser, dan tekan dapat menimbulkan tegangan kompleks yang mempercepat kegagalan sambungan. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja sambungan paku, yaitu diameter dan jumlah paku keling. Diameter yang lebih besar dan jumlah yang lebih banyak meningkatkan kapasitas beban. Jenis bahan paku keling, yaitu baja karbon tinggi lebih tahan terhadap deformasi dibandingkan bahan yang lebih lunak. Yang kedua itu kondisi pemasangan, dan yang ketiga pemasangan yang buruk seperti lubang yang tidak presisi atau pemukulan yang tidak sempurna dapat mengurangi kekuatan sambungan. Dan yang ketiga, korosi dan kelelehan material. Dan yang keempat, korosi dapat menyebabkan berkurangnya ketahanan paku keling, sementara kelelehan akibat beban berulang dapat menyebabkan retak dan kegagalan struktur. Dan adapun beberapa fakta tentang paku keling yang tidak banyak orang yang ketahui, yaitu paku keling ini adalah teknologi tua yang masih digunakan hingga kini, meskipun sudah ada sejak zaman kuno atau bahkan digunakan dalam pembangunan jembatan dan kapal sejak ribuan tahun lalu. Paku keling masih digunakan dalam industri modern, terutama dalam penerbangan dan konstruksi logam berat. Pesawat terbang misalnya masih banyak mengandalkan paku keling karena kekuatannya dan kemampuan menahan getaran tinggi. Fakta yang kedua adalah paku keling lebih kuat dari las di kondisi tertentu. Dan yang ketiga, paku keling tidak bisa dibuka tanpa dirusak. Dan fakta yang keempat adalah proses pemasangannya menghasilkan sambungan yang mengunci sendiri, yaitu ketika paku keling dipasang, bagian ekornya dipukul atau ditekan hingga melebar atau membentuk seperti jamur yang menciptakan sambungan sangat kuat tanpa perlu alat pengunci tambahan. Dan fakta yang kelima adalah paku keling digunakan dalam struktur bersejarah. Beberapa struktur ikonik seperti Menara Eiffel dan Jembatan Golden Gate dibangun menggunakan ribuan paku keling. Menara Eiffel sendiri diperkirakan menggunakan lebih dari 2,5 juta paku keling yang sebagian besar dipasangkan dengan tangan. Dan ada fakta yang keenam, yaitu jenisnya beragam sesuai dengan fungsinya. Ada banyak jenis paku keling seperti solid rivet atau paling klasik dan kuat. Dan yang kedua blind rivet atau pop rivet yang bisa dipasang dari satu sisi saja atau ideal untuk tempat yang sempit. Dan yang ketiga semi tubular rivet dan lain
masing-masing dirancang untuk fungsi dan efisiensi tertentu.